Geger, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perintahkan KPU tunda pemilu 2024. Inkonstitusional? Headline hari ini 4 Maret 2023 bersama saya Sheila Oktarina. Kita akan bahas selengkapnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bikin geger, seperti petir di siang bolong tiba-tiba mengeluarkan putusan pemilu 2024 ditunda. Putusan ini banjir kritikan karena dinilai cacat hukum, melanggar konstitusi dan mengacaukan sistem ketatanegaraan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Adil Makmur atau Partai Prima yang meminta agar KPU mengulang tahapan pemilu 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Oyong mengatakan menghukum tergugat atau KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menegaskan pengadilan negeri tidak diperkenankan memutuskan untuk menunda pemilu sebab yurisdiksi dan kewenangannya tidak dimungkinkan. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam menilai amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara penundaan pemilu 2024 amat dangkal. Umam juga menyebut argumen dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini mencerminkan adanya dugaan praktik autocratic legalism serta orkestrasi kekuasaan untuk menunda pemilu 2024. Menurut Umam, modusnya jelas, pihak yang punya kepentingan memanfaatkan jalur penegakan hukum. Lanjut Umam, gugatan Partai Prima di KPU dan Bawaslu sebelumnya telah dilayangkan dan ditolak oleh Bawaslu sesuai mekanisme sengketa proses pemilu. Putusan ini mencoba memberikan publik gambaran seolah majelis hakim tak paham perkara yang dihadapi. Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut dia, vonis penundaan pemilu 2024 atas gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan dalam hal verifikasi kepesertaan pemilu terasa tidak masuk akal karena dijatuhkan oleh tingkat peradilan umum. Mahfud meminta kepada KPU untuk melakukan upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi. Hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan melalui vonis pengadilan negeri sebagai kasus perdata. Dia meyakini tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh pengadilan negeri. Ketua KPU Hashim Azhari menyatakan pihaknya akan mengajukan upaya hukum berupa banding terkait putusan peradilan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun sikap banding akan diambil usai pihaknya menerima salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan perkara tersebut terlebih dahulu. Kendati demikian, dia menyebutkan KPU sudah membaca substansi dan putusan yang diterbitkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dilawan bersama. Gerindra mengajak semua pihak yang keberatan dengan putusan tersebut mendukung upaya banding KPU. Center for Strategic and International Studies menduga ada kelompok terorganisir yang sengaja ingin membuat terjadinya penundaan pemilu 2024. Semakin mendekati tahun politik, isu penundaan pemilu pun malah dijadikan sebagai komoditas untuk political bargain, yakni menimbulkan dinamika tertentu dan akhirnya dijadikan komoditas. Komisi Yudisial akan mendalami putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan panggil hakim yang putuskan pemilu 2024 ditunda. Juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting mengatakan pihaknya akan melihat apakah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bila terbukti ada dugaan pelanggaran, Miko menegaskan Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan kepada hakim tersebut. Menurut Miko, putusan hakim yang memutuskan penundaan pemilu menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Miko menjelaskan ada aspek yuridis soal kepatuhan terhadap UUD 1945 dan undang-undang sangat penting menjadi sebuah pertimbangan bagi putusan, termasuk nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat. Miko menyampaikan vonis hakim adalah sebuah keputusan sah di mata hukum. Namun bukan berarti putusan itu tidak bisa dianulir, kecuali melakukan upaya hukum lanjutan di tatanan pengadilan yang lebih tinggi, bukan melalui Komisi Yudisial.
Perlu digarisbawahi terkait dengan substansi putusan, forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan ini adalah melalui upaya hukum. Domain Komisi Yudisial berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini serta aspek perilaku hakim yang terkait. Kata-kata penutup dari Miko. Sekian headline Liputan6.com hari ini. Saya Sheila Oktarina pamit undur diri. Sampai jumpa.